Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan dosis maksimal berdasarkan umur. Kemarin Ibu sudah mengumpulkan beberapa saran dari kalian, jadi banyak yang meminta video di YouTube itu sudah cukup, tapi untuk tempo penjelasannya tolong dikurangi Bu. Oke, Ibu coba ya untuk perhitungan kali ini. Nah, Ibu ingatkan dulu, apakah kalian masih ingat perhitungan rumus DM berdasarkan umur? Nah, ada yang masih ingat? Ada 3 ya. Ada rumus Young, rumus Dilling, dan rumus Fred. Kalau rumus Young itu untuk umur anak yang kurang dari 8 tahun. Rumus Dilling untuk umur anak yang lebih daripada 8 tahun. Kalau rumus Fred itu umur dalam bulan. Umur dalam bulan. Misalnya 8 bulan, 7 bulan ya, kita menggunakan rumus Fred. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh perhitungan DM menggunakan rumus Young. DM itu adalah dosis maksimal. Di mana sih kita mencari dosis maksimal? DM ini bisa kita lihat di buku farmakope, itu kita singkat dengan FI. Farmakope atau Farmakope Indonesia edisi ketiga. Nah, itu. Kita langsung masuk saja ke contoh resepnya. Ini adalah resep. Ya, biasanya di dalam resep kan ada kelengkapan resep berupa kop resep. Ini Ibu tidak tuliskan biar cepat saja. Jadi resipe aminopilin 0,1 gram, sakarum lactis QS. Kepanjangannya adalah kuantum statis dan artinya adalah cukupnya. Misepak pulperes datalis dosis numero desim. Buat dan campurlah serbuk terbagi sesuai dosis demikian sebanyak 10. Jadi desim itu artinya 10. Signa terdedie pulperes unus. Tandai 3 kali sehari 1 bungkus untuk nilah 7 tahun. Nah, diketahui DM aminopilin 0,5 dan 1,5. DM aminopilin bisa kita lihat di buku farmakope. 0,5 ini adalah 1 kali pemakaian dan 1,5 adalah untuk 1 hari pemakaian obatnya. Nah, rumus. Nah, di sini karena umurnya 7 tahun, berarti kurang daripada 8 tahun, maka kita menggunakan rumus Young. Rumusnya N per N ditambah 12 dikali DM. N di sini adalah umur pasien, DM adalah dosis maksimal. Nah, kita tulis dulu. Pertama kita analisis dosis di resep. Dosis di resep 1 kali sama dengan 0,1 dari takaran 1 bungkus. Takaran 1 bungkus aminopilin 0,1 itu kurang daripada 0,5. 0,5 adalah DM 1 kalinya. Nah, terus ini kita hitung 1 hari sama dengan 0,1 dikali 3. 3 ini adalah signanya ini tadi 3 kali sehari. Jadi dapat 0,3 sehingga 0,3 kurang daripada 1,5. Ya, artinya dosis di resep kurang daripada dosis maksimal. Jadi ini bisa kita sebut dengan kata aman. Ya. Karena kurang daripada dosis maksimal tadi. Nah, sekarang kita hitung persentase dosis di resep terhadap dosis maksimal. Nah, di sini kita gunakan rumus Young untuk menghitung 1 kalinya. 1 kali aminopilin. 7 per 7 ditambah 12. 7 tadi umur ya. Dikali 0,5 dapat 0,184. Kemudian 1 harinya 7 per 7 ditambah 12 dikali ini DM 1 hari dapat 0,552. Nah, kemudian kita hitung persen 1 kali. Nah, kalau persen kan artinya per 100. Jadi 0,1 adalah takaran aminopilin 1 bungkus. Kita masukkan di atas ini 0,1 per hasil perhitungan 1 kali tadi 0,184 dikali 100%, ini sudah ketentuan, dapat hasilnya 54,35. Dan yang persen 1 hari sama ya, 0,1 takaran 1 bungkus aminopilin per 0,552. Nah, 0,552 dari perhitungan 1 hari tadi.
dikali 3 ini adalah sigma, dikali 100 sudah ketentuan, hasilnya 54,35. Ingat, kalau misalnya kalian mau menghitung di kalkulator, tidak usah dimasukkan persennya, jadi cukup kalian ketik di kalkulator 0,1 dikali 3 dikali 100 dibagi 0,552, hasilnya 54,35%. Jadi persennya ini jangan ikut diketik, nanti hasilnya berbeda. Nah, ini adalah contoh soal untuk soal menggunakan rumus Young yang umurnya kurang daripada 8 tahun. Sekarang kita menghitung dosis maksimal menggunakan rumus Dilling. Kapan kita menggunakan rumus Dilling? Apabila umur pasiennya lebih daripada 8 tahun, maka rumus yang kita gunakan adalah N/20 dikali dosis maksimal. Ya. Di sini resipe aminopilin 0,2 gram, sakarum laktis kuantum statis secukupnya, artinya misepak pulperes datalis dosis numero desim signa terdedie pulperes unus pro jaka 15 tahun. Ya. Terus diketahui DM aminopilin 0,5 sama 1,5. Nah, kita hitung lagi sama seperti tadi, dosis di resep satu kalinya 0,2 ini di 0,2 untuk satu kali pakai satu bungkus ya, karena tadi satu bungkus satu minumnya 3 kali sehari satu bungkus, berarti satu kalinya 0,2 dan satu harinya 0,2 kita kali sigma 3 kali sehari, ini T artinya 3 terdedie 3 kali sehari dapat 0,6. Nah, ini kurang daripada 0,5 maka dia aman, dan 0,6 kurang daripada 1,5 berarti dosis di resep aman. Nah, di sini persentase dosis di resep terhadap dosis maksimal sama seperti tadi ya, cuman yang membedakan tadi pakai rumus Young, sekarang kita pakai rumus Dilling. N 15 karena di sini 15 tahun umur pasien, 15/20 ini sudah ketetapan, 15/20 dikali dosis maksimal satu kali, ini ya 0,5 dapat 0,375. Satu harinya 15/20 dikali 1,5, ini dosis maksimal aminopilin satu hari dapat 1,125. Kemudian kita hitung persen satu kali. Nah, karena kita menghitung persen satu kali, maka dimasukkan di bawah sini hasil dari perhitungan satu kali tadi ya, jadi jangan terbalik. 0,2 dari takaran satu bungkus tadi. Nah, dapat hasilnya dikali 100% dapat 53,33%. Nah, ini kurang daripada 100%, berarti dia aman. Ya, ini persen satu hari 0,2 dari takaran aminopilin satu bungkus per 1,125 dari perhitungan aminopilin satu hari. Dikali 3 ini signanya atau aturan pakainya, 3 kali sehari dikali 100 sudah ketentuannya, hasilnya 53,33%, kurang daripada 100, berarti dia aman, tidak overdosis ya. Kalau dinyatakan overdosis atau OD itu lebih daripada 100%, itu kita sebut dengan overdosis. Kalau misalnya dosisnya 100%, berarti dia belum OD atau belum overdosis. Tapi kalau misalnya dia dosisnya 101%, maka dia overdosis. Ingat ya. Nah, ini menggunakan rumus Dilling. Sekarang kita menggunakan rumus Freud. Nah, di sini sama rumusnya, aminopilin 0,05 gram, SL-nya secukupnya, kuantum statis, tapi di sini umur pasiennya 6 bulan. Nah, kita hitung dulu dosis aminopilin di resep satu kali sama dengan 0,05, ini takaran satu bungkusnya. Satu harinya 0,05 kita kali 3 dapat hasilnya 0,15. Ini kurang daripada 1,5, jadi dia aman. Ini kurang daripada 0,5 berarti dia aman. Sekarang kita hitung persentase dosis di resep terhadap dosis maksimal. Kita masukkan rumus Freud tadi. 1 kali sama dengan 6. Ini 6 bulan. 6 bulan per 150 sudah ketentuannya di sini ya. Dikali DM. Dosis maksimal ini
dapat 0,02. Satu harinya 6/150 dikali dosis maksimal satu hari ini, yang ini tadi diketahui ini ya, dapat 0,06. Sekarang kita hitung persennya. 0,05 dari takaran aminopilin 1 bungkus per 0,2 perhitungan satu kali tadi, dapat dosisnya 250%. Dan persen satu harinya sama rumusnya, cuman ini yang membedakan ya, ini 2 adalah signa, nih B. Jadi signanya itu bukan hanya 3 kali sehari ya, tergantung. Kalau STDD berarti 3 kali sehari. SBDD itu signa bis DDE 2 kali sehari. Kalau SDD itu artinya 1 kali sehari. Signa semel DDE 1 kali sehari. Kalau misalnya SKDD itu bisa 4 kali sehari atau 5 kali sehari. Karena Q di sini artinya bisa quartuor atau quinqui. Quartuor itu artinya 4, sedangkan quinqui itu artinya 5. Nah, Bu, bagaimana nanti kalau misalnya di resep ada signa tertulis SKDD, apakah itu 4 atau 5, Bu? Bagaimana cara kita menentukan signanya itu 4 atau 5? Nah, kalau dapat resep seperti itu, SKDD yang artinya 4 atau 5, kalian harus minta kejelasan dengan dokternya. Jadi kita telepon dokternya, halo dok, di sini signanya tertulis signa SKDD. Nah, ini maksudnya 4 atau 5 dok. Nah, nanti akan diberi kejelasan sama dokternya. Nanti dokternya bilang, oh ini 4 kali sehari mbak. Nah, berarti kita hitung 4 kali sehari, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya SKDD, kita harus minta kejelasan signa 4 atau 5, karena artinya quartuor atau quinqui. Quartuor artinya 4, quinqui itu artinya 5. Sudah jelas ya untuk signa. STDD 3 kali, SBDD 2 kali, SSDD 1 kali. Diingat. Nah, karena di sini tadi signa bis DDE, maka di sini kita kali 2, dapat hasilnya 116,7%. Nah, ini overdosis karena dia melebihi 100%. Lah, Bu, bagaimana kalau misalnya dosisnya ini lebih daripada 100%? Nah, ingat di teori pertama, apabila dosis lebih daripada 100%. Nah, jadi kalau misalnya dia overdosis, maka kita harus bilang ke dokter. Jadi harus kita laporkan ke dokter, dok, ini ternyata setelah saya hitung dosisnya, untuk aminopilin umur anak 6 bulan itu overdosis lebih daripada 100%. Usul penurunan dosis. Nah, atau nanti kalau kata dokternya, nggak usah, biar aja dosisnya seperti itu, berarti kalian minta tanda seru di sebelah resepnya, di sebelah obatnya, dan tanda tangan dokter. Jadi kalau misalnya di overdosis, minta tanda seru dan tanda tangan dokter. Seperti itu. Tolong dipahami baik-baik dan coba ditulis, dan kalkulatornya, jadi untuk perhitungan dosis itu kalian boleh menggunakan kalkulator ya. Terus nanti akan Ibu kasih contoh soal lagi. Nanti tolong dikerjakan ya. Sekian video dari Ibu, semoga bermanfaat. Salah kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.